terima kasih sudah klik video ini. Dia cuma pemuda desa, belum pernah naik pesawat, hidup pas-pasan, tapi punya hati yang jujur. Dia seorang janda Arab, cantik, kaya, dan dihormati, tapi kesepian 10 tahun lamanya. Mereka bertemu di Facebook. Awalnya saling sapa, lalu saling jaga, lalu saling jatuh cinta. Dunia bilang mustahil, tapi cinta gak butuh izin siapa-siapa. Inilah kisah Budi dan Zainab. Dari rumah bambu ke butik mewah, dari cemoohan jadi kebanggaan. Karena cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Budi lagi duduk di teras rumahnya yang sederhana, sambil mandangin layar ponselnya yang sudah retak parah. Sinyal internetnya kadang ada, kadang hilang lagi. Tapi malam itu, tiba-tiba muncul notifikasi Facebook. Bikin alisnya langsung naik sebelah. Siapa nih? Gumamnya. Dia coba lihat profilnya. Foto seorang wanita cantik, pakai hijab. Namanya Zainab Al-Farouki, katanya dari Arab Saudi. Umurnya tertulis 45 tahun. Tapi wajahnya awet muda banget. Matanya tajam tapi kelihatan lembut. Bibirnya sedikit tersenyum, kayak lagi nyimpan banyak cerita. Awalnya Budi hampir aja mau abaikan permintaan pertemanan itu. Tapi entah kenapa, jarinya malah kepencet tombol terima. Gak lama kemudian, masuk pesan. Assalamualaikum, Budi, sapa Zainab. Waalaikumsalam, jawab Budi agak ragu. Namamu indah sekali. Kamu dari Indonesia ya? Tanya Zainab lagi. Iya mbak, dari Jawa Tengah. Boleh aku tahu sedikit tentangmu? Budi narik napas panjang. Dia gak biasa ngobrol sama orang asing, apalagi wanita secantik ini. Saya cuma orang kampung, mbak, kerja serabutan aja. Tinggal sama orang tua dan 3 adik. Zainab langsung balas. Panggil saja aku Zainab. Aku juga bukan siapa-siapa kok. Hanya seorang wanita yang kesepian. Budi mengerutkan dahi. Iya, sudah 10 tahun aku menjanda. Suamiku meninggal karena serangan jantung. Sejak itu, aku sendiri nggak punya anak, cuma punya usaha butik. Itu pun warisan dari keluarga. Budi terdiam lagi. Dia jadi bingung sendiri. Kenapa wanita seperti Zainab ini mau kirim pesan ke dia? Kenapa mbak kirim pesan ke saya? Tanyanya hati-hati. Karena aku melihat matamu Budi. Matamu kelihatan jujur, seperti orang yang punya banyak beban, tapi gak pernah ngeluh. Budi langsung menunduk. Ada sesuatu dalam kata-kata Zainab yang terasa menyentuh hatinya. Boleh kita berteman ya Budi? Budi menjawab pelan, tapi tulus. Boleh, Zainab. Sudah sebulan mereka rutin saling berkirim pesan. Budi selalu menunggu malam, karena itu waktu sinyal stabil. Ia duduk di bawah pohon jambu dekat dapur, agar bisa menangkap koneksi meski lambat. Hari ini Budi tampak murung. Adik bungsunya demam. Ibunya hanya bisa memberi parasetamol warung. Ayahnya baru saja diusir dari proyek karena tukang luar kota datang bawa rombongan sendiri. Zainab mengirim pesan. Kau kenapa Budi? Hari ini diam saja. Maaf, saya lagi banyak pikiran. Cerita padaku, aku mungkin tidak bisa bantu banyak, tapi aku mau dengar. Budi ragu, tapi jempolnya akhirnya menulis. Adik saya sakit. Orang tua bingung cari uang. Kadang saya malu Zainab. Keluarga saya sering dihina. Dibilang rumah kandang ayam. Dibilang anak miskin, pemalas. Padahal kami cuma tidak punya jalan. Zainab menjawab, jangan pernah malu jadi orang sederhana. Justru dari kesederhanaan lahir orang kuat seperti kamu. Budi tersenyum kecil. Kamu pernah susah juga Zainab. Pernah. Dulu sebelum menikah, aku kerja jadi pelayan toko. Gajiku kecil, tapi aku bersyukur. Lalu aku menikah dengan pria baik, tapi Allah lebih sayang dia. Sejak itu aku bangun hidupku sendiri. Aku tahu rasa susah, aku tahu rasa tidak dihargai. Tiba-tiba notifikasi baru muncul. Zainab mengirim foto bukti transfer. Itu untuk keluargamu. Belikan obat adikmu. Sisanya simpan, jangan tanya. Kenapa? Karena aku ikhlas. Budi terkejut. Zainab, saya tidak bisa terima sebanyak ini. Terima? Aku kirim bukan karena kasihan, tapi karena kamu sudah membuat aku merasa hidup kembali. Setiap malam aku tersenyum saat membaca pesanmu.
Aku jadi ingin bangun pagi, kamu menyembuhkan lukaku Budi. Budi menunduk lama, tangannya gemetar. Terima kasih, saya tidak tahu harus balas apa. Balaslah dengan tetap jadi dirimu. Jujur, tulus, dan tetap membalas pesan-pesanku. Hari berlalu. Setiap malam Budi dan Zainab saling bertukar cerita tentang keluarga, tentang masa kecil, tentang makanan favorit, tentang harapan yang kadang tak berani diucapkan. Budi mulai terbiasa menyebut namanya Zainab dengan suara pelan di hati. Ia belum pernah seakrab ini dengan perempuan manapun, bahkan teman perempuan satu kampung pun jarang berbicara dengannya. Zainab, aku kadang merasa ini mimpi. Kau seperti tak nyata. Aku nyata Budi, sama nyatanya dengan matahari yang bangkit tiap pagi. Hanya saja aku jauh. Kamu tidak merasa aneh berteman dengan pemuda miskin dari kampung kecil. Justru itu yang membuatku merasa dekat. Kamu tidak sibuk pamer, tidak sibuk membanggakan diri. Kamu murni. Budi tersenyum di balik layar ponsel. Aku tidak punya apa-apa Zainab, kecuali doa dan kerja keras. Kadang aku takut membuatmu kecewa. Bukan harta yang kuinginkan, tapi ketenangan. Dan kamu membuatku tenang, bahkan hanya lewat kata-kata. Zainab mulai mengirimkan video pendek. Ia tertawa saat melihat Budi canggung menanggapinya. Lihat, aku tidak secantik foto-fotoku, tapi ini aku yang asli. Budi membalas, kamu tetap cantik, tapi yang paling aku suka dari kamu itu caramu bicara dan caramu dengar. Suatu malam, Zainab menulis panjang. Kali ini pesannya membuat Budi diam lama. Budi, aku pernah berpikir hidupku sudah selesai saat suamiku meninggal. Tapi Allah mempertemukan aku dengan kamu. Aku mulai percaya bahwa cinta tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Jika suatu hari aku ingin mengenalmu lebih dekat, apakah kamu bersedia datang ke tempatku? Budi terdiam. Ia menatap langit. Arab Saudi. Nama negara itu hanya ia dengar dari cerita orang pergi haji. Sekarang ada seorang wanita dari sana memintanya datang. Budi mengetik pelan. Kalau Allah izinkan, kalau kamu sungguh menginginkan itu, aku akan datang Zainab. Budi natap layar ponselnya lama sekali. Zainab, kekasihnya, baru saja mengirim foto tiket pesawat Jakarta ke Jeddah. Nama penumpangnya jelas banget tertulis Budi Prasetyo. Deg, Budi belum pernah naik pesawat. Jangankan terbang jauh, ke Jakarta saja dia belum pernah menginjakan kaki. Kamu serius, Zainab? Sangat serius Budi. Aku sudah siapkan semuanya. Tiket, visa, tempat tinggal di sana. Bahkan, kamu nanti akan kerja di butikku. Tapi, Zainab, aku ini bukan siapa-siapa. Aku takut nanti malah bikin kamu kecewa. Kalau aku takut kecewa, aku gak akan mencintaimu Budi. Cinta itu butuh keberanian, dan aku memilih untuk berani. Kata-kata Zainab itu, wah, langsung menggetarkan hati Budi. Dia terdiam sejenak. Pandangannya beralih ke ibunya yang sedang sibuk mencuci piring di dapur sederhana mereka. Lalu ke ayahnya yang lagi memperbaiki atap dengan tangga bambu yang sudah reot. Ketiga adiknya duduk berhimpitan di atas tikar butut, mengerjakan PR sekolah. Beban dan harapan keluarga ada di pundaknya. Zainab, bolehkah sebelum berangkat, aku minta izin dulu sama keluargaku? Itu wajib Budi. Tentu saja, aku ingin kamu berpamitan baik-baik sama mereka. Aku ingin mereka tahu, aku datang dalam hidupmu, bukan untuk mengambilmu dari mereka, tapi untuk menemanimu. Budi mengangguk. Meskipun Zainab tak bisa melihatnya lega rasanya. Malam itu, suasana terasa berbeda. Budi duduk bersama kedua orang tuanya. Dengan hati-hati, dia menjelaskan semuanya. Ayahnya terdiam lama, menatap Budi dalam-dalam. Lalu, dengan suara berat, ayahnya berkata, kalau menurutmu, dia orang baik nah. Kalau kamu yakin dengan pilihanmu ini, pergilah. Tapi satu pesanku, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Ibunya tak kuasa menahan air mata. Dipeluknya Budi erat-erat. Ibu cuma ingin kamu bahagia nak. Jangan tinggalin kami lama-lama ya. Budi tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Enggak Bu, justru aku pergi supaya suatu hari nanti
kita semua bisa hidup lebih baik. Sejak saat itu, Zainab terus memantau semua persiapan Budi. Dia bahkan mengirimkan uang untuk membeli koper dan beberapa pakaian yang lebih layak. Sesuatu yang selama ini tak pernah Budi punya. Akhirnya, hari keberangkatan itu tiba. Suasana haru sekaligus bangga menyelimuti desa kecil mereka. Hampir satu kampung mengantar Budi sampai ke terminal angkutan desa. Ada yang berbisik-bisik mencibir, ada juga yang menatap iri. Tapi Budi hanya menunduk, menyalami mereka satu persatu, dan berpamitan dengan sopan. Sesampainya di bandara, di tengah keramaian dan hiruk-pikuk yang baru pertama kali ia rasakan, Budi mengambil ponselnya. Zainab, aku sudah di bandara. Doaku selalu bersamamu, Budi. Aku tunggu kamu di sini. Dengan hati yang terbuka, langkah Budi terasa berat banget. Waktu keluar dari pintu kedatangan bandara Jeddah, matanya langsung nyapu kerumunan orang yang pada bawa papan nama. Jantungnya, jangan ditanya, berdebar kencang. Tangannya sampai gemetar pas megang gagang koper. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang wanita berjubah hitam dengan kerudung abu-abu melambai pelan ke arahnya. Senyumnya lembut banget, matanya juga kelihatan berkaca-kaca. Budi langsung diam. Itu suara Zainab, ternyata lebih lembut dari yang biasa dia dengar lewat voice note. Rasanya juga lebih hangat dari semua pesan yang pernah dikirim. Assalamualaikum, Budi menyapa duluan. Waalaikumsalam. Kamu benar-benar datang, Budi. Budi menunduk sopan. Iya, Mbak Zainab, terima kasih banyak sudah mau jemput saya. Zainab tertawa pelan. Jangan terlalu formal gitu ah. Aku ini bukan pejabat kok. Aku cuma wanita biasa yang tiap malam nungguin kamu di layar kecil handphone. Mbak Zainab lebih cantik dari di foto, celetuk Budi. Dan kamu ternyata lebih tenang dari yang aku bayangkan. Aku suka caramu menatap. Nggak gelisah, nggak pura-pura. Budi jadi tersenyum malu. Aku gugup sebenarnya, Mbak. Justru itu tandanya kamu tulus. Zainab lalu mengajak Budi masuk ke mobilnya. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak saling pandang. Kadang senyum sendiri-sendiri, kadang diam. Tapi anehnya terasa nyaman banget. Budi memperhatikan kota besar yang sama sekali belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Jalanannya lebar-lebar, gedung-gedungnya tinggi menjulang. Tapi yang paling bikin dia salah tingkah sebenarnya adalah tangan Zainab yang sesekali nggak sengaja menyentuh lengannya. Kamu lapar, Budi? Tanya Zainab, memecah keheningan. Sedikit, Mbak. Oke, kita makan dulu ya. Sebelum ke rumah, ada tempat makan kesukaanku. Semoga kamu suka juga. Mereka akhirnya duduk di sebuah restoran kecil dengan lampu-lampu yang hangat. Zainab yang memesankan makanan. Sementara menunggu, Budi mencicipi kurma untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Zainab senyum-senyum sendiri memperhatikan tingkah Budi. Aku senang kamu akhirnya di sini, Budi. Aku juga senang, Mbak. Tapi jujur, aku belum tahu harus mulai dari mana. Hidup di tempat baru, bahasa juga baru buatku. Mulailah dari percaya, kata Zainab lembut. Percaya kalau aku akan bantu kamu. Kita akan saling jaga, bukan cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu. Budi menatap mata Zainab dalam-dalam untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia merasa benar-benar dimengerti sepenuhnya. Hari pertama Budi di rumah Zainab tuh kayak mimpi. Bayangin aja, rumah 2 lantai, catnya putih bersih, terus ada taman kecil di depannya. Begitu buka pagar, wangi bunga melati langsung kecium. Budi kayak gak percaya gitu, dia bakal tinggal di tempat sekeren ini. Masuklah, Bud. Anggap aja rumah sendiri sekarang. Budi ngelepas sepatunya pelan-pelan banget, takut kotor lantainya. Zainab, rumah ini nggak butuh lantai yang bersih kinclong terus kok. Yang penting, langkah orang jujur ada di sini. Dan aku mau langkahmu ada di rumah ini. Zainab lalu nyiapin kamar buat Budi di lantai atas. Dari jendela kamar, bisa lihat taman belakang, kasurnya empuk, ada lemari kayu, sama meja kecil yang ada lampu bacanya. Kalau ada yang kurang, bilang aja ya. Aku pengen kamu nyaman di sini. Ini udah lebih dari cukup, Zainab. Makasih banyak. Besok kamu ikut aku ke butik ya, biar kamu lihat gimana aku kerja. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa bantu pegang cabang baru. Kamu percaya sama aku sampai segitunya? Aku percaya bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu punya hati. Itu yang lebih susah dicari sekarang. Besoknya
Budi beneran ikut Zainab ke butik. Butiknya nggak gede-gede amat, tapi rapi banget. Pelanggannya kebanyakan ibu-ibu. Zainab ngelayanin semuanya dengan ramah. Senyumnya nggak pernah lepas. Budi diem aja di pojokan, ngeliatin. Sesekali dia maju, bantuin bawain tas belanjaan pelanggan, atau ngambilin minum. Kamu cepet belajar ya Budi. Aku cuma ngikutin cara kamu aja kok. Sorenya, mereka duduk santai di balkon rumah, ngeteh anget sambil nikmatin angin gurun yang sepoi-sepoi pas matahari mulai turun. Zainab, boleh aku tanya sesuatu? Tentu saja boleh Budi. Kenapa kamu selama ini gak nikah lagi? Zainab diam sejenak. Matanya nerawang ke langit yang warnanya udah jingga. Aku belum nemu alasannya Budi. Sampai aku kenal kamu. Rasanya hatiku kayak pulang kalau lagi ngobrol sama kamu. Zainab natap Budi pelan. Aku gak nyari orang yang pantas atau sempurna Budi. Aku nyari yang tulus. Dan kayaknya jawabannya udah ada di depanku sekarang. Sore itu, langit Arab mulai berubah jadi kemasan. Zainab lagi duduk di ruang tamu sambil mandangin foto masa kecil Budi yang dia minta lewat WhatsApp. Ada senyuman kecil di wajahnya. Budi masuk, bawa 2 gelas air. Dia taruh di meja, terus duduk di depan Zainab. Kau lihat fotoku waktu kecil ya? Lucu sekali. Rambutmu ikal, matamu bulat. Kau terlihat seperti anak yang selalu ingin tahu. Aku memang suka nanya macam-macam. Kadang bikin orang tua kesal. Dan sekarang, rasa ingin tahumu itu membawa kita bertemu. Aku ingin mengenal keluargamu. Aku ingin datang ke Indonesia. Budi diam. Nafasnya jadi pelan. Kau yakin Zainab? Itu jauh. Dan hidup di kampung tidak seperti di sini. Aku tidak butuh kemewahan. Aku butuh kejujuran. Kalau mereka membesarkanmu menjadi seperti ini, maka aku ingin mencium tangan mereka. Budi nunduk. Matanya mulai basah. Ibuku pasti tidak percaya kalau tahu wanita seperti kamu ingin datang ke rumah kami. Maka biarkan aku yang meyakinkan. Aku ingin melangsungkan pernikahan di sana, di tempat kamu lahir dan tumbuh. Budi mandang wajah Zainab yang sama sekali gak ada ragu. Kalau begitu, aku akan antar kamu ke rumah. Aku akan minta ayah untuk terima tamu yang sangat istimewa. Beberapa minggu kemudian, Zainab ngurus semua keperluan. Tiket, visa, sama hadiah-hadiah kecil buat keluarga Budi. Dia bahkan belajar beberapa kalimat bahasa Jawa dari video yang dikirim Budi. Pas hari keberangkatan tiba, Budi udah nunggu di bandara Yogyakarta. Matanya terus aja nyari di antara kerumunan orang. Zainab mengkiul, pakai gamis sederhana sama kerudung putih bersih. Senyumnya kayak nembus keramaian bandara. Assalamualaikum, kampung halaman. Budi deketin Zainab, terus genggam jari-jarinya. Selamat datang di rumahku. Langit sore di desa kelihatan bersih. Udara lembab dari sawah nyambut langkah Zainab yang turun dari mobil sama Budi. Jalanan kecil dari tanah padat ngarah ke rumah tua yang catnya udah kusam. Atapnya baru separuh diganti. Itu rumahku. Zainab, maaf ya kalau nggak seperti bayanganmu. Budi, rumah itu bukan soal cat atau dinding, tapi siapa yang nunggu di dalamnya. Ibunya Budi udah berdiri di ambang pintu, pakai daster hijau, senyumnya kayak nggak percaya. Ayahnya Budi berdiri di belakangnya, kelihatan tegap, tapi matanya merah. Assalamualaikum. Saya Zainab. Ibunya ngejawab pelan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Di dalam rumah, Zainab duduk bersila di atas tikar. Dia megang tangan ibunya, Budi, terus menciumnya pelan-pelan. Makasih ya Bu, udah ngelahirin Budi. Saya pengen jadi bagian dari keluarga ini. Kalau ibu sama bapak berkenan, saya pengen nikah sama anak bapak ibu di sini, di rumah ini. Ayahnya Budi diam lama, terus natap Zainab. Kami ini orang kampung, nggak punya apa-apa, tapi kami tahu mana orang baik. Kalau kamu mau terima anak kami apa adanya, kami juga bakal terima kamu dengan hati terbuka. Air mata ngalir di pipi Zainab. Saya nggak butuh apa-apa selain ketulusan ini. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka diadain sederhana aja. Kursi kayu, tenda pinjaman, makanan hasil masak bareng tetangga. Tapi senyum, semua orang kelihatan bahagia banget. Budi berdiri di samping Zainab, pakai baju koko putih sama sarung terbaik yang pernah dia punya. Zainab
kelihatan anggun pakai kebaya lembut yang dia pesan khusus dari Yogyakarta. Setelah akad nikah, Zainab gandeng tangan ibunya Budi. "Ibu, rumah ini bakal saya perbaiki dan saya pengen Bapak buka usaha sendiri. Saya nggak mau siapapun ngehina anak ibu lagi." Ibunya cuma bisa nangis, terus meluk Zainab. "Kamu bukan menantu, kamu anakku juga." Beberapa minggu habis nikah, suasana rumah Budi jadi beda banget. Tukang bangunan pada sibuk bongkar dinding lama, atapnya diganti semua, lantainya dicor rapi. Di ruang tamu sekarang ada kipas angin, dapur juga dibenerin biar ibunya Budi bisa masak tanpa kebanyakan asap. Ayahnya Budi mulai buka warung kelontong kecil di samping rumah. Modal sama rak-raknya langsung dibeliin Zainab. Zainab juga nyumbang seragam sama perlengkapan sekolah buat 3 adiknya. Budi, termasuk sepatu baru buat Rani, si bungsu yang biasanya malu ke sekolah gara-gara sandalnya jebol. Aku nggak tahu mesti bilang apa Zainab. Cukup kamu bilang bahagia aja. Itu udah bikin aku ngerasa cukup kok. Tapi kamu udah kebanyakan ngasih. Kalau aku bisa ngasih bahagia, kenapa juga mesti ditahan? Zainab itu sayangnya nggak cuma ke Budi. Dia sayang sama seluruh keluarganya Budi. Tiap pagi, dia ikut bantuin ibunya Budi di dapur. Belajar masak sayur lodeh, belajar ngulek sambel, belajar ngomong matur nuwun. Ya walaupun kadang logatnya masih kaku. Orang-orang kampung yang dulunya suka nyindir, sekarang mulai berubah. Mereka jadi sering nyapa, malah ada yang minta saran. Kaget mereka. Kok bisa ada orang luar negeri serendah hati itu? Aku betah loh di sini Budi. Aku ngerasa hidupku jadi lengkap. Aku juga. Tapi, apa kamu nggak mesti balik ke butik, ke kehidupanmu yang di sana? Aku mau kamu ikut. Kita bangun hidup baru di sana. Tapi rumah ini bakal selalu kita urus. Keluargamu juga bakal tetap jadi bagian dari hidup kita. Aku siap. Tapi izinin aku pamit sama kampung ini dengan kepala tegak. Dulu aku berangkat dari sini penuh hinaan. Sekarang aku bisa pamit dengan bawa cinta. Malam terakhir sebelum mereka pergi, Budi sama Zainab duduk di teras, mandangin bintang. "Zainab, kamu datang itu bukan cuma bawa cinta buat aku, tapi kamu juga udah balikin harga diriku. Dan kamu ngajarin aku kalau cinta sejati itu nggak usah dicari-cari, tapi ditemuin. Pas dua hati bisa saling jujur." Pesawat tadi mendarat di Jeddah pas waktunya. Budi ngegenggam tangan Zainab erat banget. Sekarang beda. Dia bukan lagi tamu, tapi udah jadi suami yang balik ke rumah bareng istrinya. Mereka balik lagi ke rumah yang dulunya sepi. Sekarang mah penuh sama senyum. Butik kecilnya Zainab makin rame aja. Budi juga udah mulai dipercaya buat ngurusin gudang, mimpin anak buah juga. Dia makin lancar ngomong Arab. Malah dia sekarang suka ngajarin karyawan-karyawan yang muda-muda gitu soal hidup sederhana, soal kerja keras yang bener, soal ngejalanin hidup pakai hati. Tiap malam, Zainab pasti duduk di balkon sambil ngeteh bareng Budi. "Aku ngerasa kayak nulis ulang hidup aku tahu," kata Zainab suatu malam. Budi senyum, terus jawab, "Kalau aku malah ngerasa hidup aku tuh baru beneran mulai pas udah kenal kamu." Mereka berdua tuh kayak nggak pernah mempermasalahkan umur, nggak pernah juga ngebahas bedanya budaya mereka. Yang mereka jaga bener-bener cuma kesamaan hati mereka, kelembutan satu sama lain, ketulusan yang nggak dibuat-buat. Sampai suatu hari, pas lagi berdiri di depan butik yang sekarang udah punya 2 cabang, Zainab tiba-tiba ngomong ke Budi, "Kamu tahu nggak sih, dulu tuh aku takut banget buat buka hati lagi. Aku mikir, mana ada sih yang mau nerima janda tua kayak aku ini?" Budi ketawa pelan. "Loh, sekarang mah kamu jadi impian banyak orang tahu nggak?" Zainab bales sambil senyum lembut. "Aku mah nggak butuh jadi impian orang lain. Aku cuma butuh jadi kenyataan buat kamu aja." Budi langsung ngerangkul bahu istrinya pelan-pelan. "Dan kamu udah jadi segalanya buat aku. Buat ibu aku juga, buat adik-adikku, buat seluruh hidupku." Mereka berdua diam sebentar, natap langit malam. Di tanah yang dulunya asing, tapi sekarang jiwa mereka udah gak kerasa asing lagi. Soalnya cinta tuh gak pernah peduli datangnya dari mana. Asal tumbuhnya jujur, pasti nanti juga nemuin jalannya sendiri. Dan Budi ngerti banget, di sampingnya sekarang ini ada rumah yang selama ini gak pernah dia punya.